Pastor Z untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur untuk hari ini. Roh Kudus, Engkau boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan membuka ya Tuhan pintu surga, supaya kami boleh mengalami ya Tuhan lawatan-Mu secara luar biasa. Dan Tuhan, kami tidak ingin sekedar meriah atau sekedar hal yang membangkitkan bulu kuduk ya Tuhan, yang membuat kami merinding. Tapi kami mencari transformasi yang sesungguhnya ya Tuhan, yang membuat hidup kami tidak akan pernah sama lagi ya Tuhan. Kami nggak mencari, we're not looking for temporary thrill, oh God. We are not adrenaline junkies Christian. We are not thrill seeker. Kami bukan orang Kristen yang hanya mencari sensasi ataupun kesenangan sementara ya Tuhan. Tapi kami mau mencari transformasi yang membuat diri kami semakin menjadi serupa Kristus. Tuhan, kami nggak mau mencari pewahyuan yang baru. We are not here to hear a new revelation. But we are here, oh God, to affirm the revelation that you have given to us. Kami mau ya Tuhan meneguhkan lagi pewahyuan yang Kau sudah berikan. Kami mau menerimanya dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Tuhan, biar hari ini mata kami boleh tertuju hanya kepadamu, bukan kepada manusia, bukan kepada kemampuan manusia, tetapi kepada keagungan daripada firman-Mu. Not to the eloquence of man, but to the glory of your word, oh God. Your words are yes and amen, oh God. Heaven and earth will fade, but your word will still remain, oh God. Oh, how we love your word, oh God. Without your word, oh God, there would not be tomorrow. There would not be today, oh God, let alone tomorrow. Tanpa firman-Mu tidak ada hari ini, apalagi besok ya Tuhan. Firman-Mu yang menjadi dasar percaya kami ya Tuhan. Your word is the foundation of everything we hold dear and sacred, everything that we believe, oh God. What is the foundation? What is the assurance for our belief? Apa yang menjadi dasar daripada kepercayaan kami selain daripada firman-Mu? But because of your word, oh God, your word has given us assurance, oh God, to come boldly into your presence, untuk mendekat ke dalam tahta-Mu ya Tuhan. Firman-Mu telah menjamin itu semua buat kami. Hari ini Tuhan, biar boleh ada satu kebangkitan akan cinta firman-Mu ya Tuhan, yang lebih lagi di gereja ini. Let there be a revolution, oh God, of loving your word like never before in this place, oh God. Lord, help us, oh God, tonight to fix our eyes on you, to focus our eyes on you. Holy Spirit, we ask for you to breathe upon us. Roh Kudus, kami minta Engkau boleh berhembus di tengah kami, membukakan pikiran hati kami ya Tuhan, mengarahkan hati kami. Dan hari ini kami nyatakan iman boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, today we declare, oh God, that faith will arise from within our heart, from within our gatherings, oh God. We thank you, oh Lord Jesus, for indeed we live in such a perilous time. Kami hidup di masa-masa yang sulit ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa orang yang percaya kepadamu dan mempercayai firman-Mu akan tetap berdiri dan melakukan perkara yang luar biasa. We believe that those who believe in your word will stand strong and do exploit in you, oh God. We thank you, Lord, in Jesus' name, and all God's people said, Amen, Amen, Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom semuanya. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Anda lagi di tempat ini. Mari kita buka sama-sama dari kitab Kolose pasal yang ke-28 ayatnya yang pertama. Inilah pengakuan iman kita. Saya mau ajak Anda untuk menghafalkan, mengingat ayat ini supaya tidak akan pernah kita lupa mengapa kita berjemaat dan apa yang menjadi tujuan kita berjemaat. Let's open together Colossians chapter 1 verse 28. Colossians chapter 1 verse 28. Kolose pasalnya yang pertama sampai dengan Kolose pasal pertama ayat 28. Kalau sudah dapatkan bisa baca sama-sama dengan suara yang keras. Kolose 1 ayat 28.
Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin semuanya. Dialah yang menjadi dasar pemberitaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita bukan sedang mendirikan gospel daripada City Blessing, tapi kita sedang menegakkan the gospel of Jesus Christ, dan ini yang menjadi kita punya battle cry. Jadi kita ada di sini untuk memproklamirkan satu hal, yaitu supaya kita bisa membesarkan, raising a generation that is fully mature in Christ. Fully mature in Christ. Buat saya dan Pastor Ronald tidak ada ambisi lain selain melihat setiap jemaat yang ada di rumah Tuhan bukan cuma sekedar cinta Tuhan, tapi dewasa di dalam Kristus. Ada amin semuanya? The driving force of Pastor Ron and I, of the pastoral team here, is not just to see all of you being well versed in the Bible or just love Jesus. You know, that's a good place to begin. But we'd like to see all of you grow into the fullness maturity in Christ. Everybody say full circle. Semua katakan full circle ya. Jadi dalam Kristus itu ada kedewasaan yang full circle, dan kita harus mengikuti tahap kedewasaan itu sampai penuh gitu ya. Paulus katakan ayat 29, to this end. Jadi untuk tujuan inilah dia katakan, kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi semua biaya, semua tenaga, semua daya upaya dari gereja ini kita mau arahkan untuk membuat setiap jemaat itu menjadi dewasa. Kalau hal-hal yang tidak mengkontribusi untuk membuat orang jadi dewasa, kita nggak mau. We don't even want to bother. Ya, sure, we probably can spend money on so many other things that sounds like fun, but if it does not contribute toward raising a mature believer, we don't even want to be there. Ya, kita ingin supaya setiap daripada kita yang ada di sini bukan cuma sekedar bergereja, tapi menjadi dewasa dan sanggup untuk memikul salib Kristus dan melakukan pekerjaan Tuhan. Our desire is for every single person to be fully mature in Christ, discipled, and also to become a disciple maker. Di dalam pengajaran kita dari 2 bulan yang terakhir, kita banyak bicara mengenai maturity in Christ atau kedewasaan dalam Kristus. Buat kita di sini di New England City Blessing Church, saya berpikir kalau ngomong dewasa itu seperti apa. Buat kami simple aja. Kedewasaan itu adalah Christ likeness. Ya, semua katakan Christ likeness. Jadi bukan cuma sekedar pakaiannya seperti Kristus, bajunya ataupun rambutnya gondrong seperti Yesus gitu ya. Bukan cuma kemiripan dalam segi bentuk, tapi kita memiliki kita berjalan di dalam path-nya Yesus bersama-sama. Ya, kita bersama-sama dengan melakukan, jadi yang menjadi penting buat Yesus itu jadi penting buat kita, yang menjadi prioritas buat Yesus itu menjadi prioritas buat kita, karakternya adalah karakter kita, dan juga ambisi daripada dia adalah jadi ambisi daripada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Christ likeness is what we are after. Dan selama 2 bulan ini saya berusaha jelaskan step by step, ada 4 hal simple. There are 4 practical steps. How can we become mature? How do we get there from here? Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus? Yang pertama saya share kepada Anda semua, bagaimana nomor 1 kita harus lahir baru. Ada amin semuanya? Ya, kita mau kalau di komputer tuh ada satu button yang namanya reset button. Jadi nggak peduli ini mulainya dari mana, tapi kalau pas kita mau mulai baru tinggal pencet button itu ya reset gitu ya, di reset. Di mobil Anda tuh ada namanya odometer ya. Kalau selama Anda jalan, odometernya jalan tuh, jalan-jalan. Tapi kalau Anda mau ngukur jarak mulai dari 1 titik, Anda pencet reset button jadi 0 lagi gitu ya. Buat saya, buat kami di sini, apa yang menjadi standarnya seseorang itu pengikut Kristus atau enggak? Ya, karena saya percaya setiap orang bisa ke gereja tapi belum tentu dia pengikut Kristus. Ya, being in the church does not make you Christian.
Halo? Ya, hanya karena Anda setiap minggu ke gereja belum tentu Anda orang Kristen. Karena yang menjadi validasi daripada Christian itu adalah whether or not. Yang pertama, kita itu sudah menjadi lahir baru di dalam Kristus. Ya, jadi di dalam kekristenan, dalam kristologi, there is only one entrance into Christianity, and that is being born again in Christ. Menjadi lahir baru dalam Kristus. Jadi, gimana cara menjadi dewasa? Yang pertama ya kita harus lahir baru. Semua katakan lahir baru. Sesudah lahir baru, ya seperti bayi, kalau lahir kan nggak terus ditinggalkan di Walmart gitu atau di hospital ya, tapi dibawa pulang. Karena rumah itu adalah tempat yang terbaik untuk seorang bayi atau seorang anak dibesarkan dan aman. Ya, home is the best place to nurture and to raise a baby, a newborn. Ya. Nah buat kita tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan kendaraannya. Di dalam Alkitab, kerajaan itu adalah the purpose of God. The kingdom of God is the purpose of God. Ya, kerajaan Tuhan itu adalah tujuan agung daripada Tuhan. Nah tapi the church is the vehicle for the purpose. Ya, gereja itu adalah kendaraan yang digunakan untuk mencapai tujuannya daripada kerajaan. Ada amin semuanya? Jadi buat newborn di dalam Kristus, for newborn in Christ, the home is to be planted into the church. Dari zaman Yesus sampai sekarang belum diperbaharui, belum direvise, doktrinnya tidak diganti ulang, ditulis ulang dan katakan, oh nggak perlu ke gereja. Enggak, sampai hari ini, dari zaman Yesus sampai hari ini, tetap penting untuk ke gereja. Ada amin semuanya? Dan bukan cuma sekedar ke gereja, tapi berjemaat, digembalakan, tertanam, dan melayani. Not just becoming attendant, but fully planted, becoming part of, being discipled, joining the ministry team, being part that you are accountable to a body. Jadi ini sesuatu hal yang penting. Untuk mencapai kedewasaan, sudah lahir baru, Anda perlu masuk ke dalam gereja lokal. Anda perlu dimuridkan. Anda perlu menjadi bagian daripada tubuh. Nah tidak berhenti sampai di situ, masuk ke dalam gereja. Langkah yang ketiga, first you need to be born again. Anda perlu lahir baru. Second, you need to be added or planted into the church. Ya, kalau di Alkitab itu temanya cuma satu. You are born into the kingdom, but you are added into the church. Ini adalah doktrin daripada gereja perjanjian baru atau early Christian church dari kitab Kisah Para Rasul dan seterusnya. Jadi Anda lahir baru dalam Kristus, tapi ditanamkan, tertambah ke dalam gereja lokal. Itu ya. Jadi ini merupakan doktrin yang satu. Jadi nomor satu lahir baru, nomor dua tertanam di dalam gereja lokal, yang ketiga dimuridkan. Nah ini dari yang pertama dan kedua mungkin masih mudah ya. Tapi begitu masuk yang ketiga ini, this is when things gets real. Ya, semuanya naik ke permukaan, semuanya ini mulai nampak gitu ya. Tapi inilah cycle, semua katakan lagi full circle. Untuk mencapai kedewasaan harus full circle. Circle-nya yang pertama lahir baru, tertanam dalam gereja, kemudian Anda harus dimuridkan. Harus memberi diri dimuridkan. Harus mau diajar, harus mau ditanam, harus ada mentor. Harus punya yang namanya orang tua rohani, spiritual leaders. Ya, ini bukan berbicara mengenai siapa yang paling tua di gereja ini. Kita menghormati mereka yang senior dan sudah lebih tua. We respect the elderly. But when you talk about spiritual leadership, it's more than just age or white hair. But I'm talking about spiritual authority. I'm talking about the office. I'm not talking about the affirmation from God. Ya, jadi meskipun orangnya lebih muda, tapi kalau tangan Tuhan ada di atas orang itu, kita harus tunduk dan kita harus menghormati. Karena dari situlah berkat Tuhan akan mengalir. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus dimuridkan. Di gereja ini pemuridan terjadi bukan cuma secara sistematik, tapi juga secara organik. Ya, pada saat Anda, saya ingat pertama kali saya bertobat, saya langsung menghampiri pastor saya katakan, boleh nggak saya ketemu sama kamu seminggu sekali? Because saya masih perlu banyak belajar. Gitu. At that time saya nggak tahu bahwa saya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, tapi something within me know that nggak cukup buat saya untuk kenal firman Tuhan dan bergereja setiap minggu.
Saya punya hubungan one on one. Saya perlu hubungan one on one yang bisa make sure bahwa saya ini akan bertumbuh secara personal juga. Ada amin semuanya? Ya, saya mau challenge Anda. Di dalam diri Anda itu ada satu deposit value diamond treasure yang luar biasa yang tidak akan tergali sampai Anda masuk ke dalam hubungan ini. Discipleship, mentorship, relationship ini sesuatu yang sudah didesain di dalam kerajaan Tuhan untuk membantu kita bertumbuh. Firman Tuhan jelas katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau Anda tidak mau dekat dengan sesama, Anda tidak akan menjadi pribadi yang tajam. Bukan untuk nusuk orang, bukan. Tapi Anda tidak akan menjadi pribadi yang bersinar. Dan satu-satunya cara firman Tuhan katakan untuk Anda boleh mengalami fokus itu, ketajaman itu, adalah dengan memberi diri untuk dimuridkan, dipertajam. Ada amin semuanya? Waktu saya menjadi gembala di tempat ini, saya sukacita, senang, dan saya merasa excited bisa mengembalakan juga di Rochester. Tapi saya kira saya udah cukup cerdas dan udah cukup tajam. Sampai waktu Pastor Ronald dan Pastor Jen datang ke sini, baru saya realize bahwa wow, I need help. Dan ternyata ada mereka, saya jadi lebih baik, gereja ini jadi lebih baik. Dan together, sinergi ini menghasilkan accountability. Setiap tahun kami berdua sepakat. Saya tanya-tanya dia meskipun saya senior pastornya. Saya accountable sama dia. Saya tanya, okay, what do you get this year? What do you get? What is the direction for next year? How do you feel? Is there any verse? Ada ayat yang menjadi tuntunanmu? Ya, jadi even di antara kami pun ada terjadi itu proses accountability. Ya, Anda tidak akan menjadi pribadi yang fully mature in Christ kalau Anda tidak masuk ke dalam pemuritan. Sikap daripada seorang murid sederhana saja, itu mau diajar. Mau merendahkan diri. Ada amin semuanya? Kalau kita masih tersinggungan, gak bisa ditegur, gak bisa diomongin, ya sulit. Karena murid itu yang butuh murid atau guru. Bukan guru cari murid aja, ya murid yang sebenarnya cari guru gitu loh. Jadi kita nih harus benar-benar mau berguru, mau belajar dan mau dimuridkan. Jangan punya attitude, oh ya pastor saya juga kayaknya saya lebih lama jadi orang Kristen daripada dia. Sekali lagi bukan masalah itu. Kalau Tuhan bisa pakai keledai, bisa nggak Tuhan pakai orang yang lebih muda dari Anda? Halo? Bisa. Bisa nggak Tuhan pakai orang yang lebih miskin dari Anda? Bisa nggak Tuhan pakai orang yang mungkin pendidikannya secara strata edukasi tidak lebih tinggi dari Anda? Bisa. Karena apa? Tangan Tuhan yang rest upon the shoulder of authority itu yang membedakan segala sesuatu. Ada amin semuanya? Daud, bujang yang masih, katanya pipinya kemerah-merahan ya, bukan karena blush on. Karena young in years, young in experience, itu bisa mengalahkan generals. Because the hands of God is upon this man. The anointing of God is upon this man. Amen? So, challenge-nya buat kita adalah apakah kita cukup rendah hati untuk mau belajar. Dan ini yang jadi moto saya, dan karena saya gembala Anda, saya mau dengungkan ini, supaya Anda juga bisa sepaham. Saya yakin, dan ini pengalaman saya, bahwa kalau Anda cukup rendah hati, Anda bisa belajar dari siapapun, kapanpun. If you are humble enough, you can learn from almost anything at any time. Ya, saya terlahir sebagai jemaat dari gereja GPIB apa ya Pak Suron? GKI, GPIB ya, kongregasional ya. Kemudian saya bertobat, lahir baru, dimuridkan di gereja Injili. Saya mengalami kepenuhan Roh Kudus di gereja karismatik dan evangelical. Tapi attitude saya itu nggak bilang, gereja yang itu mati, itu nggak ada Roh Kudus. Saya bisa masuk gereja mana saya dan saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Karena saya rasa Roh Kudus itu dipenuhi masuk dalam diri kita bukan sebagai tanda, nih lihat, stripe gue lebih tinggi daripada lu. Itu sombong namanya. Kalau saya beribadah dan saya masuk ke gereja manapun, selama itu menyembah Yesus Kristus, mau itu berdiri, duduk, tepuk tangan atau diam, hadirat Tuhan ada di situ. Dan saya bisa belajar dari situ. Saya bisa alami Tuhan dan saya bisa mengalami jamahan Tuhan. Ada amin semuanya? Itu adalah suatu, if you humble yourself enough ya, when you are humble, you can learn from anybody
at any time. Jadi jangan sombong. Jangan merasa diri, oh itu nggak level buat saya. Kita perlu memberi diri dimuridkan. Dan yang terakhir, nah ini full circle ya. Semua katakan full circle. Yang keempat, untuk mencapai kedewasaan. By the way, ini semua sudah di cover selama 2 bulan. Itu adalah you have to make disciple. Ya. You have to be born again. You have to be added or planted into the church. You have to be a disciple. You have to make disciple. Dari mana dasarnya, Pastor? Simple, perkataan Tuhan Yesus, Matius 28, ayat 19-20. Dia katakan, semua otoritas, semua kuasa telah diberikan kepadaku di atas langit dan di bawah kolong langit. Kemudian dia katakan, oleh karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, ini merupakan hal yang disebut the Great Commission atau amanat agung. Jangan pernah Anda berpikir, oh itu kan tapi buat gembala, pastor. Itu kan buat orang yang terpanggil untuk melayani full time. Oh bukan. Tidak ada. Alkitab itu sebenarnya cukup spesifik. Tidak ada di situ tertulis ini, ayat ini hanya untuk orang yang terpanggil untuk melayani sepenuh waktu menjadi gembala. Bukan. Itu adalah panggilan untuk percaya dan menjadi pengikut Yesus. Anda pendeta bukan hari ini. Secara vokasional mungkin bukan, hanya saya dan Pastor Ron. Tapi kalau saya tanya, Anda pengikut Yesus bukan? Ada pengikut Yesus tempat ini? Amin. Nah berarti kalau Anda katakan yes, berarti ayat ini untuk Anda. Jadi Tuhan tuh memanggil Anda bukan cuma sekedar jadi orang percaya, tapi Anda harus menghasilkan orang lain yang juga percaya seperti Anda. Ada amin semuanya? Alkitab banyak berbicara dari analogi tanaman ataupun benih. Dan ini hukum daripada sains di dalam bercocok tanam itu adalah segala sesuatu yang sehat pasti akan berbuah. Pasti akan bertumbuh dan berbuah. Ada amin semuanya? Semua yang sehat pasti akan bertumbuh. Can we agree on this? Anything that's healthy will grow. Amen semuanya? Coba kita akan sama-sama. Semua yang sehat pasti bertumbuh. Semua yang bertumbuh pasti berbuah. Asal sehat. Amin semuanya. Nah sekarang Anda sudah jadi orang Kristen berapa lama? Buahnya di mana? Oh saya lebih rohani sekarang daripada dulu. Loh bukannya itu. Buah itu tidak dinikmati sendiri. Buah itu dinikmati oleh di luar pohon. Saya belum pernah lihat buah jeruk nyedot buahnya sendiri. Pohon jeruk nyedot buahnya sendiri. Atau pohon apel nyedot toto buahnya masuk. Zzz. Konsep buah itu untuk dinikmati oleh other than the trees. Jadi kalau firman Tuhan katakan Yesus menginspeksi dan mencari buah Anda, di mana dasar pengertiannya, Pastor? Oke, gampang. Kalau mau tahu buah gimana, kita tarik dari analogi benih. Benih yang ditanam di dalam diri Anda apa? Keselamatan. Nah, berarti buahnya adalah keselamatan, tapi bukan kepada diri Anda sendiri, tapi kepada hidup orang lain. Karena buah tidak pernah dinikmati oleh pohon sendiri. Jadi apa yang Tuhan tanam dalam diri Anda itu harus berbuah di dalam hidup orang lain. Ya Anda akan jadi lebih sopan, lebih baik orangnya, lebih sabar, lebih cinta Tuhan, lebih peka, lebih semua. All spiritual qualities will be in you. But those are not fruits. Those are just characteristics. Hello? Jesus is not impressed with leafy flowers or strong shaft or great roots. What he is after is the fruits. Halo? Yang Tuhan Yesus cari itu bukan daun yang lebat atau batang yang kuat atau akar yang dalam, meskipun semuanya itu penting, tapi yang dia cari apa? Buah. Satu saat pemilik kebun ini akan kembali loh. Dan di dalam kebun kehidupan dia akan menginspeksi satu persatu dan dia akan cari buah itu. Nah ini pertanyaan yang saya harus tanyakan kepada Anda yang scary, tapi mendingan saya tanya sekarang daripada nanti ditanya sama Petrus. Sudah berapa banyak orang yang kamu arahkan kepada Tuhan? Atau karena kamu, orang jadi menjauh dari Tuhan? Halo? Because you are blessed to become a... What is the greatest blessing you receive from God? Salvation. How have you blessed others through the salvation that you have received from Christ?
Jadi jangan sekedar kita bangga, saya sudah bertobat dari tahun. Anda harus make disciples. Kenapa kita harus make disciples? Pada saat Anda merasakan, saya ceritakan kepada Anda. Saya sudah menjadi orang Kristen sudah lama, menjadi leader sudah cukup lama. Tapi ada satu pengalaman yang benar-benar membuka wawasan saya luar biasa. Dan para orang tua ngerti nih, bisa identify dengan apa yang saya akan share ini. Yaitu adalah satu kejadian pada saat anak saya yang pertama lahir. Itu luar biasa. I'm sorry, no offense to all singles or newly married, tapi yang belum punya anak. Tapi pada saat kamu menggenggam anakmu, itu it dawn on you. Wow, I'm a father. Itu ya. Tergantung Anda orang beriman atau enggak. Ada yang begitu memegang, oh my God, aku perlu lembur nih. Kalau saya jujur sejujur-jujurnya, saya kesini pun udah nggak punya uang kok. Jadi waktu dikasih anak, ya mau takut apa lagi gitu ya. Mestinya takut dari kemarin waktu mau ke Boston nggak punya uang gitu loh. Begitu saya tahu karena Tuhan saya ada di Boston, sekarang saya punya anak. Kalau bukan dari Tuhan tuh anak dari mana? Emang beli di Toys R Us? Iya kan? Ada couples yang berusaha punya anak bertahun-tahun nggak bisa punya anak. Kalau bukan Tuhan yang memberi, siapa yang bisa memberi anak? Nah kalau Tuhan berikan, rule-nya di Alkitab apa? Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang akan menghancurkan kamu. Dan rule-nya di Alkitab ajarkan, kalau dia berikan kamu vision, dia akan sediakan provision. Kalau Tuhan berikan kamu berkat, dia akan berikan kamu kekuatan untuk menangani berkat itu. Jadi waktu saya pegang, saya nggak takut masalah uang. Saya nggak, oh my God, gue mesti cari double nih. Enggak, tapi waktu saat itu, waktu saya genggam, it dawned on me. Sekarang saya punya tanggung jawab nih. Soon akan ada mata yang selalu mengikuti saya. Melihat saya, ya kan? Hari Minggu dia juga akan ada di sini. Di Sunday School dia belajar. Di sini dia nanti kalau udah remaja duduk dengerin papanya khotbah. Tapi kan bukan di sini yang penting. Yang di rumah itu loh yang gak ada orang-orang. Dia lihat nih papanya nih. Itu yang paling menakutkan buat saya. Yang ini mah gak terlalu menakutkan. Tapi orang yang di dalam rumah itu, makanya pujian yang paling berarti buat saya bukan yang dari jemaat, tapi yang dari istri saya. Karena dia tahu saya itu siapa sebenarnya. Halo? Makanya pada saat hamba Tuhan tuh udah mulai larut dengan pujian daripada orang lain, nah itu mulai awal kejatuhan dia. Istri saya orangnya gak gampang muji, pelit. Makanya waktu dia muji saya, wah! I believe I can fly. Saya memang desainnya seperti itu. Saya mau hanya puas oleh karena pujian, bukan apa-apa. Karena saya tahu, yang tahu saya luar dalam tuh dia. Saya bisa act di sini, bisa drama di sini. Anda nggak akan tahu bener atau enggak. Betul nggak? Tapi yang paling tahu itu orang yang dalam. Nah waktu saya punya anak nih, saya realize ini mata ini akan selalu mengikuti saya nih. Akan merhatiin daddy, betul nggak? Monkey see, monkey do kan katanya gitu ya. Nah itu loh, pada saat saya pegang itu saya merasa yang dalam diri saya, Lord, I want to be a better man for my daughter. I want to be a better person for my children. Ini disciple nomor 1 tuh yang ada di rumah. Kegagalan banyak orang Kristen dan para pemimpin Kristen itu adalah karena mereka itu adalah eksosentris. Mereka merasa kewajiban mereka memberikan kesaksian yang baik untuk di luar rumah. Di dalam rumah mereka jadi monster. Halo? Makanya gak heran anak pendeta tuh banyak yang gak mau jadi pendeta atau bahkan meninggalkan iman bapaknya. Kenapa? Ya karena dia lihat ini kemunafikan. Bapaknya cuma Kristen di luar kayak angel, begitu masuk rumah, wah. Di luar ngalamin Halloween setahun sekali, di rumah tiap malam dong. Halloween, scary. Saya ngomong ini, saya tahu ini direkam dan anak saya juga ada di sini. Dan ini menjadi satu accountability buat saya. Perkataan saya akan teruji. Dan saya bukan orang yang sempurna, tapi waktu saya pegang anak saya itu, satu hal, beda lah. Punya tanggung jawab dipercayakan hal yang lain.
sama punya tanggung jawab diberi anak itu beda. Halo? Nah, di dalam rohani, di dalam spiritual aspect, ini juga merupakan prinsip yang berlaku. Anda jadi orang Kristen, orang percaya, puji Tuhan itu baik. Tapi coba kamu harus memuridkan orang lain. Pada saat kamu memiliki murid yang melihat kamu dan look up on you, dan dia akan memperhatikan perkataanmu, ini orang bener atau enggak nih? Apa dia cuma gayanya doang? You know what's more important is what is caught, not what is taught. Yang paling penting itu adalah apa yang tersirat, apa yang orang bisa lihat dari Anda, bukan apa yang Anda ngomongin. Because talk is cheap. Kalau cuma ngomong aja itu tuh sangat simple, ngomong aja itu sangat mudah, tidak ada bukti. Tapi pada saat Anda melakukannya, itu menjadi satu kesaksian yang penuh dengan kuasa. For that reason, makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Anda perlu menjadi disciple maker. Ada amin semuanya? Percayakah Anda bahwa hari ini Anda bisa menjadi orang yang menghasilkan murid dalam Kristus? Amin? Amin. Haleluya. Mari kita buka sama Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat 18. Saya baca. Matius pasal yang keempat, ayat 18. Sampai dengan ayat yang ke-22. Ya. Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Anda semua oke hari ini? Amin? Oke, kalau nggak oke, abis ini Anda akan jadi oke. Amin. Yakin loh. Matius 4 ayat 18. Kalau sudah dapatkan bisa baca sama-sama. Matius 4 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Amin, amin, amin. Jesus was walking by the Sea of Galilee. Then he found Simon called Peter and Andrew his brother casting a net into the sea. Verse 19. Then he said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Ya, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi tadi kita bicara mengenai you have to be discipled, dan after that you also have to make disciples. Ada amin semuanya? Jadi inilah yang saya berikan judul sermon saya hari ini, Following Christ. Tetapi di dalam mengikuti Kristus ini ada dua hal ini yang penting yang menjadi elemen esensi, elemen inti dari panggilan kita, yaitu bahwa Tuhan memanggil kita yang pertama untuk menjadi muridnya, yang kedua untuk memuridkan orang lain. Jadi dari awal tuh waktu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, panggilannya adalah follow me. Follow me. Semua katakan follow me. Follow me itu Tuhan Yesus katakan be my disciples. Have yourself discipled. Be discipled. Kemudian dia katakan and I will make you fishers of men. Itu apa? And I will make you a disciple maker. As you become my disciple, you in turn will grow to be a disciple maker. I will process you. I will train you. I will guide you. The goal, the end, seperti kata Paulus dalam Kolose 1 ayat 29, is to make you a disciple maker. Ada amin semuanya? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Inilah yang menjadi panggilan daripada Anda dan saya. Coba angkat tangan kiri, katakan I'm a disciple. Come on, lift up your left hands. Katakan sama-sama, I'm a disciple of Christ. Amen. Say it out loud. 1, 2, 3. I am a disciple of Christ. Sekarang angkat tangan kanan, katakan sama-sama, I am a disciple maker. Oke, katakan sama-sama, I am a disciple maker. Ini dinamikanya ya. Jadi Anda menjadi murid, tapi nggak berhenti sampai di situ. Anda juga akan menjadi disciple
maker. Anda akan memuridkan orang lain. Ada amin semuanya? Oke, sekarang kita buka sama-sama dari kitab Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu kalau Anda bisa highlight itu, di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanahnya. Nah, itu bisa di-underline lagi. Berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Kemudian ayat yang ke-6, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Oke. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Nah, itu di underline lagi, semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Itu underline, tanah yang baik. Lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9 baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berapa banyak yang pernah dengar ayat ini? Saya yakin semua udah pernah dengar ya. Ini di ayat ini sebenarnya Yesus sedang mengklasifikasikan kondisi daripada hati manusia, gitu ya. Ada satu persamaan yang Anda dapatkan dari 4 jenis tanah ini, yaitu adalah dari 4 jenis tanah ini semuanya ditaburkan oleh gembala yang sama dan mendapatkan benih yang sama. Ada amin semuanya? Jadi semuanya benihnya unggul. Semuanya benih unggul. Ada amin semuanya? Oke, kita lompat ke ayat yang ke-18. Ini penjelasan dari Tuhan Yesus sendiri mengenai arti daripada perumpamaan ini. Matius 13 ayat 18. Matius pasal yang 13 ayat yang ke-18. Kalau sudah dapatkan bisa sama-sama. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Nah, itu Anda boleh garis bawahi sama-sama. Tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar. Nah, itu underline tuh. Tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka orang itu pun segera murtad. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ini yang ketiga ya, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu boleh di-underline itu ya, kekhawatiran banyak nih, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan gitu ya, menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Ternyata firman Tuhan yang luar biasa pun bisa gak berbuah loh ya. Halo, Anda sadar gak ini? Firman Tuhan yang luar biasa yang adalah ya dan amin yang tidak akan berakhir, itu bisa gak berbuah loh. Kalau dia tuh dihimpit oleh apa itu? Nah, kekhawatiran, tipu daya kekayaan, temptation of wealth. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan apa? Mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kata mengerti di sini ini itu identik dengan kata melakukan. Jadi bukan cuma gue ngerti, gue tahu, tapi diaplikasikan. Ya, oke. Nah, saya ingin hubungkan dari Matius 13 ini dengan panggilan Tuhan kepada kita sebagai murid dan juga untuk memuridkan orang lain.
Ya, saya nggak mau banyak bicara mengenai kondisi daripada 4 different tanah ini, tapi saya ingin berbicara 4 tugas kita sebagai murid dan sebagai penghasil murid. 4 tasks of us as a disciple and as a disciple maker. Sesuai dengan apa yang diucapkan Tuhan Yesus dari Matius 4 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda lihat di sini di dalam Matius pasal yang keempat, let me get to my notes. Di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Yang isu yang pertama ini dibilangnya bukan karena benihnya tidak baik ya. Tapi dikatakan kenapa? Mendengar tetapi tidak mengerti. Ada amin semuanya? Cuma katakan sama-sama, mendengar tapi tidak mengerti. Amin. Nah, ini apa hubungannya dengan panggilan kita sebagai murid dan juga sebagai disciple maker, as a disciple maker? Yang pertama, number 1 task as a disciple and a disciple maker, sebagai disciple kita perlu belajar untuk bisa mengerti firman Tuhan, untuk benar bisa sungguh-sungguh mengerti, bukan cuma sekedar menghafalkan. Ini ada challenge yang khusus buat kita ya. Anda harus tahu bahwa firman Tuhan itu bertalian dengan iman. Semua katakan firman Tuhan bertalian dengan iman. Maksudnya apa, Pastor? Kalau pengetahuan itu begitu kamu mengerti, itu menjelaskan kamu. Tapi kalau firman Tuhan seringkali karena bertalian dengan iman, perlu dilakukan dulu, baru kamu akan mengerti. Halo? Krik, 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 krik. Ada amin semuanya? Gimana caranya, Pastor? Udah pas-pasan, 1/10 suruh dikasih buat Tuhan. Dan kamu bilang saya akan mengalami kelimpahan. Nah, itulah iman. Anak waktu masih kecil, kita mulai dengan disiplin. Dia nggak ngerti kenapa dia sebelum tidur udah bete, itu mesti sikat gigi, dia nggak ngerti. Tapi dia belajar prakteknya dulu. Begitu dia semakin dewasa, comprehensionnya semakin naik, mengerti masalah prinsip basic hygiene, ya, baru dia tuh mengerti kenapa aku melakukan apa yang aku nih disuruh lakukan dari dulu. And you know that when you understand why you do what you do, you just gain faith. You just experience power. Halo? Ada bedanya antara orang yang melakukan karena disuruh sama orang yang melakukan karena tahu akan kepentingan dari apa yang dia harus lakukan. Powernya tuh beda. Jadi firman Tuhan di dalam Ibrani 11 katakan begini. Abraham percaya maka dia mengerti. Abraham believe and then he understand. Beda kan ya, kalau kita maunya ya ngerti dulu baru mau percaya. Itu ya kan. Kalau iman nih nggak seperti ini. Nah, challenge-nya buat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baca firman Tuhan, proses itu, dan lebih daripada kita berusaha untuk mengerti firman Tuhan, izinkan firman Tuhan itu yang memproses pikiran kita. Let it sing, let it simmer. Berapa banyak di sini yang tahu rendang? Masak rendang itu berapa lama? 10 menit juga bisa kalau mau nginjek sendal. Kalau mau gigit sendal ya boleh aja. Ya, mateng sih, cuma ya kayak gigit sendal gitu. Tapi jadi empuk tekan apa? Digodok terus, bener gak sih ibu-ibu? Digodok, let it simmer. Semua katakan let it simmer. Jadi kalau Anda baca firman Tuhan, Anda gak langsung ngerti, jangan terus balik baca Mazmur aja lebih enak. Loh jangan. You read the word, that's a beginning. But then again, let the word read you. Let it simmer. Izinkan Roh Kudus, karena firman Tuhan tuh aktif, fast and active. Firman Tuhan tuh nggak mungkin gagal, dan dia seperti misil. Waktu dia dilesatkan, dia akan menuju sasaran di sini, dan dia akan mulai itu melihat apa area dalam hati Anda. Seringkali kita perlu melakukan dulu. Ayo ke gereja, jangan lalai menghadiri pertemuan peribadatan. Ibrani 10 ayat 25. Seperti dibiasakan kebanyakan orang. Ada orang yang biasa untuk gak datang ke gereja. Ada orang yang biasa untuk gak datang ke persekutuan. Yang penting saya sama Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan seperti itu.
Lakukan itu. Sebagai murid, tugas kita untuk bisa yakin dan mengerti firman Tuhan. Understand. Banyak orang yang baca cuma untuk tahu. Halo? They say knowledge is power. That's not true. Actually, applied knowledge is power. Ya. Kalau cuma tahu aja belum tentu Anda mendapatkan kuasa. Tapi pengetahuan yang dilakukan, karena iman tanpa perbuatan, mati. Jadi yang pertama di sini dikatakan, orang yang benih yang jatuh di pinggir itu adalah seumpama orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Nah sekarang apa hubungannya dengan panggilan kita sebagai murid? Kita harus make sure we educate ourselves. Kita harus baca firman Tuhan, izinkan Roh Kudus memproses kita sesuai dengan firman Tuhan. Paulus katakan kepada Timotius, study to show yourself approved as a workman that needed not to be ashamed. Kamu harus belajar untuk memperkatakan firman Tuhan sedemikian rupa supaya kamu tidak usah malu menjadi hamba Tuhan karena kamu mengerti firman Tuhan. Hari gini bukan cuma buta huruf yang concern, buta Alkitab itu lebih menyedihkan. Bisa baca tapi tidak mengerti. Helen Keller itu adalah graduate Amerika pertama, bahkan mungkin di dunia yang orang buta tuli pertama yang graduate S1. Itu ditanya sama wartawan, what is more sad than being born blind and mute? Apa yang lebih menyedihkan daripada lahir buta dan bisu ya? Dia jawab gini, what is more sad than being born blind and mute is having eyes but have no vision. Jadi terlahir dengan mata yang bisa melihat tapi tidak pernah mendapatkan visi. Tidak pernah mendapatkan pewahyuan. Come on, baca firman Tuhan dan jangan berhenti sampai Anda mendapatkan pengertian itu. Faith comes by hearing and hearing of the word of God. Amen. Cari, gali, jangan berhenti sampai di situ. Nah, yang kedua, sebagai disciple maker, role kita apa? Mari kita menjadi katalis, membantu orang lain, sehingga orang lain juga bisa mengerti firman Tuhan. Ada amin semuanya? Saya berdoa supaya setiap jemaat New England City Blessing Church menjadi pribadi yang membantu orang lain mengerti firman Tuhan lebih baik. Gimana caranya pastor? Dengan diceramain? Bukan. Dengan kamu setia melakukan dan konsisten terhadap firman Tuhan. Ada amin semuanya? Kalau kamu sudah janji, tepatin itu. Itulah konsistensi. Orang boleh kecewa terhadap gereja, tapi dia melihat kamu sebagai orang yang selalu ke gereja. Dan dia belajar dari kamu dan dia mengerti firman Tuhan karena kamu adalah firman Tuhan yang teraplikasi. Kalau Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, kita anak Tuhan ini harusnya adalah firman Tuhan yang teraplikasi. Yang terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada amin semuanya? Saya berdoa supaya Anda menjadi kesaksian. Apakah Anda ini menjadi pandangan yang membuat orang ini tertarik ikut Tuhan? Atau Anda ini menjadi eyesore buat orang lain untuk ikut Tuhan gitu ya. Saya berdoa supaya Anda menjadi yang pertama. Pada saat orang melihat Anda, mereka mengerti. Mereka mengerti firman Tuhan. Mereka melihat firman Tuhan. Ada amin semuanya? Ada amin semuanya? Haleluya. Yang kedua, ini ada jenis tanah yang kedua. Apa relasinya dengan panggilan kita sebagai disciple dan disciple maker? Yang kedua ini dikatakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Semua katakan tanah yang berbatu-batu. Ya, itu dikatakan ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar. Tidak berakar. Ada amin semuanya? Oke, sebagai disciple, bagaimana kita aplikasikan firman ini? Sebagai disciple, saya mau challenge Anda untuk berakar dalam firman Tuhan. Develop roots. Ada amin semuanya? Dan roots itu cara bertumbuhnya gimana? Ada yang pernah belajar nggak ini di dalam ilmu hayat deh kalau di Indonesia bilang itu. Ilmu IPA ya. Itu dulu pernah diajarin kan nanam kacang gitu ya. Nanam benih ya. Yang kasihan deh yang di sini semuanya pakai iPad yang nggak pernah ngalamin. I feel sorry for all of you yang born di atas tahun 90 dan 2000 gitu ya. Anak-anak zaman sekarang suruh pegang bolpennya nggak ngerti ini apa ya. Coba suruh tulis tangan gitu. Is that Arabic? Ya. Tapi dulu tuh kita diajarin bercocok tanam dan satu hal, saya ini gedenya di kebun. Bukan Tarsan, bukan, tapi
Iya memang gedenya di kebun. Papa saya itu suka bercocok tanam. Di rumah kami ada semua yang namanya. Pokoknya saya nggak perlu ke supermarket lah. Semuanya ada di rumah gitu ya. Jadi satu hal yang saya pelajari adalah bahwa benih itu bertumbuh. Satu-satunya cara benih itu boleh bertumbuh dan berbuah, itu dia harus menembus lapisan tanah. Dia harus menembus lapisan tanah. Jadi dinamikanya adalah benih ini harus ditanam. Jadi dia dikubur, diletakkan di bawah tanah. Dan dia harus menembus lapisan tanah di bawahnya dia. Kenapa? Karena akar dia harus meraih sumber mata air. Itulah satu-satunya harapan untuk benih itu bisa bertumbuh. Ada amin semuanya? Jadi kalau ini nih bertumbuh, keluar akar tapi nggak pernah reach, nggak pernah dia bisa mendapatkan supply water, dia nggak akan lama bertahan. Begitu matahari menyinari langsung layu. Ya, sebagai murid kita jangan mengharapkan bahwa perjalanan kita mengiring Kristus ini adalah perjalanan yang indah, seperti berjalan di atas karpet yang tebal tanpa halangan, semuanya manis, semua orang akan cinta kepada saya, menghormati saya, baik kepada saya tidak akan disalah sangkain, saya tidak akan difitnah. Apa itu fitnah? Gitu ya. Jangan. Karena itu tidak realistik. Karena ketahuilah pada saat Anda memihak kepada Tuhan, ada pihak yang tidak senang kepada Tuhan. Dan kalau Anda memihak Tuhan, berarti Anda menjadi musuh mereka. Dan Anda akan mengalami itu yang namanya cercaan, aniaya. Anda akan mengalami. Tapi sesungguhnya iman itu bertumbuh pada saat Anda mengalami oposisi. Juara sejati adalah juara karena bertanding. Bukan karena musuhnya gak datang karena diare. Ada amin semuanya? Jadi saya seneng itu attitude-nya olahragawan yang sejati ya. Pada saat lawannya walk out, dia nggak bangga karena dia dapat. Buat saya ini mah free pass, and I don't like free pass. Ada amin? Orang boleh memberikan free pass kepadamu, tapi apakah kamu akan tidur dengan senang pada malam hari dan merasakan accomplishment, sense of accomplishment? Sebagai murid kita terpanggil untuk berjuang. Nggak ada murid yang lulus tanpa belajar. Halo? Ada? Sekolah mana di sini yang memberikan sertifikat tanpa ulangan, tanpa belajar, tanpa bikin paper? UNH jelas nggak begitu? Nggak, UNH. Keren lah UNH. Di Boston lah mungkin ada ya. Rule gitu kalau di Boston, jelek-jelekin yang lain. Kalau di tempat lain, jelek-jelekin Boston. Oh my God. Ya, kita semua nih jadi murid karena kita mau belajar. Jadi cobalah, tantangan yang paling berat adalah dari orang yang kita kenal loh, bukan orang yang kita nggak kenal, betul nggak? Kalau Anda lagi berdiri di depan jalan terus ada orang yang ngata-ngatain Anda, simple kan penjelasannya, kayak ini orang gila deh. Kenal gue juga enggak, bisa-bisanya ngomong gitu gue, betul kan ya? Tapi kalau seorang Sony yang sudah bertahun-tahun menjadi jemaat saya, terus dia bisa menuding saya, wah itu rasanya sakit ya. Karena itu deket banget gitu loh. Saya makan sushi dia udah berapa kali. Saya sakit banget. Di mana-mana lidah itu kegigit sama gigi, bukan sama kaki. Iya nggak? Tapi come on lah, ini kita nih saling bertumbuh gitu ya, saling bertumbuh. Tapi ya jangan perlu sulit, bro jangan marah ya, gue lagi mempertajam lu. Iya elah, ya jangan gitu juga. Ya nggak gitulah, nggak kayak gitu caranya, oke? Ada amin semuanya. Tapi just in case, ini disclaimer. Ada orang di sini yang mungkin sengaja atau tidak sengaja akan menyakiti Anda, nggak apa-apa. Kalau itu terjadi, anggap aja aku ini lagi bertumbuh. I wanna develop roots. Seperti keluarga lah, betul nggak? Kita jadi orang tua, pernah ngalamin nggak anak kita nyakitin kita? Nggak pernah, Mas. Anak Anda sayapnya gede juga. Gitu. Ya, pastilah ada, tapi terus mulai hari ini kamu bukan anak saya, kan nggak juga. Anak-anak pernah ngalamin nggak? Ditegur orang tua yang rasa nyes gitu, pernah nggak? Enggak ya? Kok cuma sebelah sini yang pernah? Ya. Tapi dari situ kita bertumbuh. Ada amin? Betul semuanya? Those things made you who you are or you are to be. Saya bisa jadi begini nih karena saya dulu tuh
rasanya waktu ngalami itu, aduh Tuhan, katanya istana, kenapa kau berikan aku gubuk derita? Duh Tuhan, kenapa? Why Lord? Why? Gitu. Terus surga terbuka, sinarnya mencerahi saya, terus ada suara saya dengar, why not? Terus saya, oh iya Tuhan, saya berharap dia akan bilang, inilah anakku, kepadanya aku berkenan gitu. Udah gak, ini kan gila tuh, keren banget gitu. Tapi itu hanya untuk Yesus. Dan saya bukan Yesus gitu ya. Jadi ya, terima deh, gak apa-apa. Itu akan membuat kita semakin berakar kok, iya kan? Jangan jadi orang yang, di Mazmur dibilang loh, orang yang sakit hati, cepat sakit hati, bodoh. Bodoh. Seru kan yang ngomongnya, si bahasa Inggris gak bisa gitu kan, bahasa Indonesia bisa loh. Bodoh banget, aduh. Orang tuh yang dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung, bodoh banget. Bodoh banget. Karena berarti dia tuh jadi tong sampahnya orang-orang. Mau-maunya sih lu gampang dibikin sakit hati. Ya it's okay lah. Paulus nih ya, terombang-ambing berapa minggu tuh di kapal, ya kan? Padahal mau memberitakan firman Tuhan, masih terombang-ambing di kapal, kena badai, udah gitu ya, kapalnya karam pula. Puji Tuhan, tapi dia selamat loh kapal karam, ya kan? Di pinggir pantai dia ngumpulin kayu biar anget, digigit ular bludak. Itu sampai orang-orang yang ngeliat dia, loh, sial banget nasib lo, udah lolos dari badai digigit ular. Paulus responnya gimana? Apa yang dilakukan? Protes gitu, Tuhan. Enggak tuh. Dia digituin, sama dia dikebas aja udah, beres. Dia cuma kebas, udah di Alkitab cuma ditulis Paulus mengebaskan ular itu. Udah gak ada cerita lagi. Jadi there's no much room for drama actually in the Bible. Gak ada drama. Drama tuh adanya di TV. Sama ya itu. Nanti kalau saya ngomong itu pecah gereja. Janganlah. Ada bangsa tertentu yang dramanya tuh ngetop banget. Nggak usah disebut lah, ntar gereja kita pecah lagi. Ya. Drama banget sih. Kenapa kamu nggak ke gereja? Iya pastor, itu tuh ngomongnya begitu. Gini ya, selama belum ada darah, ya kan? Loh, firman Tuhan bilang, dalam pergumulan lu mengiring Kristus, kamu belum mencurahkan darah. Selama masih, ya udah deh, itu nggak masuk hitungan. Jadi jangan tersinggung kalau pastor dan saya nggak terlalu tanggepin. Ayo, grow yourself. Come on, everybody say, I wanna grow. Amen. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ini udah makin tua loh. Udah makin tua. Kalau masih dikit-dikit gampang tersinggungan. Secara murid berarti Anda tidak menumbuhkan akar. Sebagai disciple maker, apa tugas kita? To make sure that orang ini bisa bertumbuh akarnya. Come on. Saya mau ajak setiap daripada Anda untuk tidak melakukan apa yang menjadi tugas orang lain. Dia harus mengambil tanggung jawabnya. Seringkali kita mau menolong orang, itu kita, yaudah deh gak apa-apa deh pastor, saya bayarin aja lah, biarin. Oh saya ini deh, saya ini. Oh gak bisa. Sebagai orang tua, saya diajarin nomor 1 dulu ya. Kalau anak tuh udah throw a temper tantrum, anybody know what a tantrum is? Teriak-teriak, marah-marah, wah nangis. Apa yang dilakukan? Kamu tinggalin aja. Get out of the room, remove yourself from the presence of that tantrum throwing kids. Biar dia capek sendiri kan, teriak-teriak di ruangan kosong capek kan, gak ada yang merhatiin ya kan. Ada tuh di YouTube, di video anaknya nangis drama, di videoin bapaknya minggir, gak kelihatan, berhenti lu nangisnya. Waktu berhenti terus papanya nengok lagi, berusaha ngintip. Anaknya juga ternyata nyari, bokap gue mana nih, audiens gue mana. Gila ngapain gue nangis kalau gak ada audiens gitu kan, bete. Begitu dia ngeliat kamera bapak langsung. Itu lihat ya di YouTube ada tuh. Nah siapa yang bilang anak gak berdosa? Itu kan gak ada yang ngajarin, bukan dari daycare. Nah kamu kalau di rumah sekali-sekali deh. Gak ada. Pada dasarnya manusia yang terlahir di dunia itu mewariskan dosa.
Ya kan? Nah, sebagai otoritas, tugas kita tuh, kita nggak bisa melakukan apa yang menjadi tugas daripada murid kita. Jadi, kalau kamu harus melakukan tanggung jawab itu, ya lakukan. Jangan expect other people to do it for you. Pastor Ron nggak mau menjalankan tugas Anda lakukan. Berkatnya juga buat Anda kok. Betul? Kita sebagai orang tua jangan menciptakan bubble steril. Dan kita selalu berusaha rescue anak kita. Satu saat nanti kamu tidak akan selalu bisa bersama dengan anakmu. Apakah mereka akan berhasil dalam masyarakat? Kita mengajarkan, nah jangan begitu, kamu harus begini. Tapi jangan terus kamu yang melakukan. Izinkan dia melakukan. Kalau salah ya ditegur, diajarkan lagi. Ya itu, jadi orang tua gak boleh malas dan gak boleh gampang capek, jangan gampang bete. Ajarkan sebagai disciple maker, itu tugas kita supaya akar tuh bertumbuh. Supaya akar bertumbuh. Jangan berhenti untuk negur anak, jangan malas untuk didik anak. Harus mau, jangan ambil tanggung jawab dia. Suruh beresin kamar. Anak-anak di sini beresin kamar nggak? Bibi pas, keren banget di Amerika pakai bibi. Maksudnya mama. Listen, mama, as much as you love your son and your daughter, do not enable them to be slob. Beresin, kalau nggak beresin, ambil aja cellphone-nya atau gajinya dikurangin kayak, diapain kayak. Anak-anak ini, pastor hari ini sermonnya nggak banget. Mau bertumbuh nggak? Ya lu harus mau berakar. Nggak ada kekuatan artifisial. Satu saat nanti ya, kita tahu measure-nya orang yang kuat apa enggak dari apa? Dari the kind of problem yang dia handle. Dari situ ketahuan. Oh ini orang emang dalam akarnya. Tampilan di luar doang boleh kelihatan tegap. Itu kayak ada video lagi di YouTube tuh yang orang MMA tuh udah di depan sansak, udah siap-siap. Tampilan udah meyakinkan banget, ancang-ancangnya gue liat udah bener. Ya elah, lebay banget. No offense. But I'm just saying, you can't just face value, terima apa yang di luar. Unless it's built in within you. Ayolah, kita sudah jadi jemaat Tuhan udah berapa lama? Sudah berapa lama kita menerima berkat Tuhan? Di dalam Yesaya dibilang, tanah itu yang menerima hujan dan salju itu supaya bertumbuh. Kalau sampai nggak bertumbuh, something is wrong. Ada hal yang buruk. Kita harus make sure kita membangun akar dan kita harus make sure kita membangkitkan orang lain untuk bisa mau menumbuhkan akar. Ada amin semuanya. Biar kebersamaan kita ini jadi kebersamaan yang menggugah orang lain untuk mau bertumbuh. Bukan jadi gathering of support group. Oh iya, lu gak mau bertemu. Iya, gue juga gak mau. Iya tuh, gue juga kesel sama Pak Suron. Iya, memang dia tuh begitu orang. Jadi support group. Gereja ini bukan support group loh. Ini training center. Support group tuh Alcoholic Anonymous. Gambling Anonymous. Ya well, all due respect to them, they do their job. Kita ini tidak terpanggil untuk jadi itu. Kita terpanggil untuk jadi training center. We are eagle's nest. Tempat di mana eagle itu ditrain untuk bisa terbang tinggi. Ada amin semuanya? Oke, yang ketiga. Aduh. Lama amat sih khotbah. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri. Believe me, this is good. You wanna hear this. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah ini, the third task, as a disciple maker, we have to help. Kita nih punya panggilan untuk membantu orang. Supaya mereka bisa menjadi pribadi yang fokus. Supaya mereka bisa menjadi pribadi yang bisa memilih. Ada amin semuanya? Saya sebagai orang tua, ada waktunya di mana anak saya katakan, Dad, aku mau ini. Tapi gimana ya? Aku juga mau itu. Well, you cannot have both, honey. You have to choose. Dan kamu harus pilih yang mana yang penting.
Oh yaudah deh aku mau ini. Are you sure itu berguna buat kamu? You cannot have both in life. There is this thing called priority. And once you choose, begitu udah pilih, harus sampai selesai. Harus fokus. Ini yang di parable yang ketiga, ini berbicara, keep in mind benihnya sama loh, benih unggul. Semua katakan benih unggul. Cuma problemnya ini ditanamnya di tanah di mana ada semak belukar. Papa saya sebagai seorang gardener, dia bilang kalau nanam pohon jangan terlalu dekat sama pohon lain. Kenapa? Karena mereka nggak akan survive. Mungkin pohon batangnya cuma satu, kecil kelihatan ke atas. Tapi kalau kamu bisa lihat underground, itu jaringan daripada rootsnya luar biasa. Jadi kalau kamu taruh terlalu dekat, itu akan saling membunuh. They will compete for water. Kamu dalam hidup, kepentinganmu ada berapa? Apa yang menjadi prioritasmu dalam hidup? Kalau semua kamu mau, pretty soon mereka akan compete for your attention sampai kamu end up nggak melakukan apa-apa. Pusing aja bawaannya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta? Si Marta. Ada yang namanya Marta di sini? Dia bilang gini, puji Tuhan nggak ada. Dia bilang gini, nggak apa-apa nama Marta juga bagus. Enggak, tapi dia ngomong begini, Marta, Marta, kamu nih memusingkan dirimu. Pernah dengar nggak memusingkan diri? Ya bukan gitu. Kalau kamu nih udah tahu kamu sibuk di sini, gue mau ikut senam juga, enter ikut klub catur, enter kayaknya seru juga ikut fotografi ya gitu. Terus, klub berkebun juga oke. Lu musingin diri lu dengan firman Tuhan yang kalau di passage itu Anda baca, Tuhan Yesus bilang gini, Tuhan Yesus tidak mengkondem activity-nya. The activities are all good. You worry yourself with a lot of serving. Jesus did not say that serving is bad. But what Jesus was saying, kamu nih belajar dari Maria. Dia sudah memilih satu yang perlu. Itu sedang belajar apa? Yesus itu ngajarin apa? Yesus ngajarin itu adalah prioritas. Semua itu baik, tapi belum tentu perlu, Paulus bilang. Betul? Semua itu baik, tapi belum tentu membangun. Jadi yang perlu itu cuma yang benar-benar bermanfaat dan membangun kamu, yang menjadi prioritas kamu. Visi kamu apa? Make sure kamu fokus di situ. Sebagai murid, kita harus fokus. Ada amin semuanya? Come on, mau belajar juga harus fokus, mau kerja harus fokus, betul nggak? Di dalam pernikahan kita fokus loh, ada amin nggak? Sama istri, sama suami fokus. Kalau yang kamu cakep terus jangan nengok ke kanan, jangan nengok ke kiri, ya udah ini aja. Jangan yang lain-lain. Sebagai murid kita harus fokus, kita harus belajar fokus. Sebagai disciple maker, sebagai pemimpin, ya, ini makanya saya senang untuk mengelilingi diri saya dengan orang-orang. Saya nggak memimpin sendirian. Kenapa? Karena sebaik-baiknya kita ada satu hal ini yang kita perlu ingat, yaitu blind spot. Tahu ya blind spot ya? Apa tuh bahasa Indonesia? Nggak, bukan titik buta kan? Blind spot. Blind spot itu adalah sisi yang Anda tidak bisa lihat. Tapi orang lain bisa lihat buat Anda. Itu sebabnya kita perlu orang lain. Ada amin semuanya? Jadi kelilingi dirimu dengan orang lain yang bisa membangun kamu. Saya senang dengan istri saya karena istri saya itu bisa, she can tell it like no other can. Gitu ya, dia bisa bilang, yakin kamu mau gitu. Waduh, kalau dia udah ngomong rasanya, bisa lah. Iya, oke, dulu gimana ini gitu. Oh iya juga ya. Jadi ada yang namanya accountability dan itu membantu saya untuk fokus. Diingatkan, nanti share sama Pastor Ronald. Pastor Ronald kasih advice. Many times dia kasih advice saya yang membuat arah kita jadi lebih fokus. Karena memang benar firman Tuhan bilang, di dalam banyak penasehat, itu ada keselamatan. Tapi Amsal juga katakan, orang yang menyendiri itu mencari keinginannya sendiri. Jadi kelilingilah dirimu dengan penasihat, supaya engkau bisa fokus. Benih yang unggul ini tidak bisa bertumbuh, berbuah, karena ada terlalu banyak competing interest dalam hidupnya. Sebagai murid, kita tidak perlu sibuk. Tapi satu hal yang pasti kita perlu giat. Sebagai disciple maker,
kita perlu memastikan bahwa murid-murid kita ini hidup secara fokus dan tahu apa yang menjadi pilihan dia dan bergiat di dalamnya. Ada amin semuanya? Oke, yang terakhir, yang ditaburkan tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat ganda. Saya percaya bahwa sebagai murid kita perlu berbuah. Ya, kita perlu make sure apa yang Tuhan percayakan ke dalam kita itu berlipat ganda. Bisa terreplikasi dalam hidup orang lain. Satu hal yang menjadi doa saya, Tuhan, saya ingin apa yang Kau sudah lakukan dalam diri saya, itu juga bisa mengalir sehingga orang lain juga bisa mengalaminya. Mungkin dia tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Tapi saya ingin mereka, saya menikmati dan sadar betul betapa saya adalah orang yang diampuni. I'm not perfect person, but I am forgiven. Saya bisa jadi gembala karena kebesaran kasih anugerah Tuhan. Sehingga orang menjadi seperti saya bisa menjadi gembala. Dan saya sudah mengalami, saya sadar betul akan kasih anugerah itu. Yang bisa menolong orang yang seperti saya menjadi seperti saya sekarang ini. Dan saya akan terus bertumbuh. Dan saya kerap kali membayangkan betapa indahnya kalau kuasa yang sama juga ada di hidup orang lain. Ada amin? Kita seringkali di dalam pergaulan kita ngelihat orang scan jujur ya. Seringkali kita menaruh batas ya kan. Pernah gak Anda ngelihat orang lain dalam keadaan dia katakan, this guy is hopeless? Pernah gak? Jujur. I'm guilty of that. Sampai Roh Kudus tegur saya. Tahu gak Roh Kudus ngomong gimana? Hopeless? What are you then? Wah, waktu dia ngomong gitu, kayaknya pengen defensif sama Tuhan. Tapi ya gimana dia yang nyiptain saya? Dia tahu saya siapa. Saya mulai merenung, saya telaah. Bener juga loh. Orang tua saya aja udah pernah nyerah sama saya. Istri saya juga ngalamin. Gak gampang ngomong sama saya. Paulus aja, the great apostle bilang, hal yang aku tahu harus dilakukan, aku tidak lakukan. Malah hal yang aku seharusnya tidak lakukan, aku lakukan. Itu apa gak hopeless? Tapi orang seperti itu karena kasih anugerah Tuhan, menjadi berguna, berbuah. Yesus sendiri menurut standar dunia itu hopeless. Dia batu yang dibuang oleh ahli bangunan, betul kan? Tetapi karena dia justru yang menjadi batu penjuru yang menetapkan. Saya mau katakan kepada Anda hari ini, berapa baik daripada Anda mengalami indahnya diampuni, menerima anugerah Tuhan. Bayangkan kalau pengalaman serupa itu juga berhasil di dalam hidup orang lain. Anda bisa menjadi katalis, menjadi jalan, channel buat orang lain. Let me tell you something, the greatest experience buat saya yang menjadi validasi terbesar itu adalah pada saat saya mengalami melihat orang itu hidupnya berubah. Dan sungguh-sungguh berbuah. Berubah adalah permulaan. Tapi berbuah itulah yang seterusnya. Ada amin semuanya. Dan senang sekali kalau pulang ke Indonesia atau kemanapun saya dikontak sama alumni dan mereka memberikan good news. Mereka katakan begini. And at the end, this is what they say. Thank you for what you have done. Thank you. Remember when you did this? Remember when you did that? Saya sendiri juga udah gak ingat. Tetapi mereka bersyukur dan being able to recreate that joyful experience in the life of other people is more than what I can ask for. Come on. You have the power to recreate the joy of the Lord in the life of other people. Please don't be selfish. Please. God can use you as much as He can use me and Pastor Ron. Biar kita boleh menjadi katalis yang membuat orang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ada amin semuanya? Semua katakan, I am a disciple. I'm a disciple maker. Amen. Haleluya. Tugas kita hari ini adalah untuk membantu orang bisa mengerti, membantu orang bisa berakar di dalam Tuhan, membantu untuk orang bisa menjadi lebih fokus, lebih prioritas, dan membantu supaya orang bisa berbuah dan mengalami keberbuahan. Ini yang menjadi doa kami semua. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini untuk firman-Mu dan terima kasih karena Engkau telah memberikan benih yang unggul di dalam diri kami ya Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar Engkau boleh menyadarkan umat-Mu akan
panggilan ganda yang Engkau sudah berikan sebagai murid dan juga sebagai mentor ya Tuhan. Pakai jemaat New England City Blessing Church, Rochester City Blessing Church untuk boleh menjadi murid yang tangguh dan juga boleh menjadi mentor yang mengayomi orang lain. Biar mereka yang lebih tua boleh menaungi yang lebih muda. Biar mereka boleh sabar, boleh memastikan bahwa generasi muda kami boleh mengerti firman Tuhan. That they will get it. Bahwa mereka bisa berakar. Bahwa mereka bisa menjadi lebih fokus, bisa menjadi lebih prioritas ya Tuhan. Dan supaya mereka bisa berbuah. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kami yang lebih rohani, sebagaimana firman-Mu katakan, tuntunlah mereka yang tidak rohani, supaya mereka bisa masuk ke dalam jalan Tuhan. Tuhan, hari ini, biar setiap jemaat Rochester City Blessing Church, bukan hanya boleh menjadi disciple of Christ, tapi boleh menjadi disciple makers of Christ. Pakai kami semua ya Tuhan, untuk boleh memuridkan bangsa-bangsa. Berobek daripada Anda percaya akan firman Tuhan ini, dan Anda terima, dan Anda mau katakan, Tuhan pakai aku untuk menjadi disciples dan disciple maker. Boleh angkat tangan Anda, saya ingin berdoa buat Anda. Tuhan, teguhkan firman ini. Teguhkan firman ini dalam kehidupan setiap daripada jemaat-Mu. Pakai ya Tuhan. Dari 1 akan bertumbuh menjadi 30, 60, 100 lipat ganda ya Tuhan. Pakai ya Tuhan. Pakai Tuhan. Dari tempat ini akan lahir suatu bangsa. Akan lahir suatu angkatan yang luar biasa. Yang akan memuridkan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, pakai Pastor Ron Tuhan sebagai gembala di sini untuk boleh memuridkan banyak leaders yang luar biasa. Pakai dia Tuhan Yesus untuk memastikan bahwa jemaatnya bisa mengerti firman-Mu, untuk memastikan bahwa akar akan bertumbuh di dalam kehidupan jemaatnya, untuk memastikan bahwa mereka bisa mengalami prioritas, bisa memiliki fokus, tidak distracted ya Tuhan. Tuhan pakai Pastor Ron dan tangan pengembalaannya supaya dia boleh memberkati jemaat Tuhan, boleh mengalami keberbuahan dan mereka boleh menghasilkan keselamatan di dalam kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, pakai setiap daripada kami ya Tuhan. Hari ini I am a disciple and I'm a disciple maker and I answer your call oh God this morning, this evening oh God. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin, amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian